Tapi pun, Ya pun. Ini tiba saatnya pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita PPK Kecamatan Trimurjo, Sekretariat PPK dikunjungi oleh anggota Dewan DPRD Lampung Tengah, Bapak Tony Sastrajaya, dalam rangka silaturahmi sambil ngobrol-ngobrol santai terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 Lampung Tengah. Itu ini kami sangat senang. Oke, kami sangat senang karena ada kepedulian dari anggota DPRD Lampung Tengah yang juga mewakili partai politiknya untuk menanyakan tahapan. Ini sebagai bukti keterbukaan penyelenggaraan Pilkada Lampung Tengah. Siapapun boleh menanyakan tentang tahapan, tentang daftar pemilih dan lain-lain terkait suksesnya penyelenggaraan Pilkada di Lampung Tengah. Pilkada pada tahun ini diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam pilkada serentak lanjutan di masa bencana alam pandemi COVID-19. Artinya pada pilkada ini dalam setiap tahapannya, dalam setiap kegiatannya kita harus selalu senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Pada saat kita mengabaikan protokol kesehatan bisa menjadi temuan di pengawasan, di Panwas, di Bawaslu bisa menjadi suatu temuan. Gitu Pak Anggun ya. Iya. Jadi harus selalu diperhatikan protokol kesehatannya, baik di saat penyelenggara melaksanakan tahapan ataupun peserta pilkadanya. Sosialisasi atau apapun itu harus memperhatikan protokol kesehatan. Gitu. Mungkin Pak Tony Sastrajaya sebagai anggota DPRD Lampung Tengah juga mempunyai gambaran bagaimana ke depan partai politik mendukung suksesnya pilkada ini terkait pilkada di masa pandemi COVID-19. Jadi apa aja yang akan dilakukan oleh partai politik untuk sosialisasi agar pilkada ini sukses, tingkat partisipasinya tinggi seperti harapan pusat, dan pilkada ini tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan merebaknya COVID-19. Jadi tentu sebagai anggota DPR Klaster baru ya. Punya harapan, punya rencana, punya strategi agar pilkada sukses, agar juga tidak menjadi sebagai ledakan COVID-19. Gitu. jangan sampai menimbulkan klaster. Nah, jangan sampai pilkada ini menjadi klaster baru dan menjadi sehingga menjadi buah bibir yang buruk bahwa pilkada Lampung Tengah menimbulkan klaster baru COVID-19 begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, alhamdulillah, saya Tony Sastrajaya SHMH, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi Demokrat. Hari ini berkunjung sengaja ketemu langsung sama ketua dan semua pengurus anggota PPK Kecamatan Trimurjo. Sempat diskusi, sempat ngobrol bagaimana sih teknis, apa sih yang sudah dilakukan. Ternyata Mas Yuli sesuai dengan PKPU-nya yang ada, Mas Yuli dan semua anggota bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Lain-lain yang dibahas adalah tadi tentang bagaimana sih pelaksanaannya supaya Kedepannya Tidak menimbulkan klaster tidak baru. menimbulkan klaster baru. Ternyata penekanan yang pertama dari PPK Kecamatan Trimurjo, jaga Ikuti protokol kesehatan, ikuti protokol yang ada dan lain-lain. Apa sih jumlah mata pilih, laki-laki, perempuan, tahapannya semua dibuka. Artinya memang dibuka oleh publik. Siapapun boleh lihat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan sampai selesai, tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran, apalagi sampai ada tindakan-tindakan pidana. Itu yang kita harapkan, jangan sampai ada terjadi itu.
semoga pemilihan berjalan lancar. Siapapun bupatinya adalah pilihan Tuhan. Siapapun bupatinya nanti dilantik kita harus dukung. Itu mungkin dari saya. Untuk dari Pak Ridwannya selaku anggota PPK dan divisi data, ada yang ditambahkan mungkin Pak Ridwannya? Ya, mudah-mudahan selama penyelenggaraan ini kita sebagai penyelenggara tidak mengurangi lah, meminimalisir Mata pilih. kekurangan apa yang akan kita lakukan setiap kegiatan tahapan sampai tanggal 9 Desember, termasuk masalah data. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran untuk sesama kita melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di pemilihan kepala daerah ini. Saya rasa mungkin dari Mas Febri juga ada Cukup. masukan cukup ya. Ya, jadi gini Pak Anggun ya, Ya. kita sebagai penyelenggara pilkada justru memberikan informasi kepada publik terkait pelaksanaan, baik itu tahapan sudah kita selesaikan coklit, dan hari ini sudah ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara di Kabupaten Lampung Tengah. Ada 311 desa, 2.300 sekian TPS ya, dengan jumlah mata pilih mendekati 1 juta DPS, daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara itu harus diinformasikan ke publik sesuai tahapannya. Nanti akan kita tempel di kampung-kampung, di PPS-PPS agar masyarakat mengetahui ini loh daftar pemilih sementara. Apakah daftar pemilih sementara bisa berubah? Bisa. Namanya juga sementara. Bisa bertambah, bisa berkurang. Iya. Berkurang misalkan ada yang meninggal dunia atau lain-lain, itu akan kita hapus dari daftar pemilih sementara. Demikian juga kalau ada pemilih-pemilih baru yang ternyata belum tercatat atau belum tercantum namanya, bisa kita tambahkan. Untuk kedepannya bisa ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Itu tugas kita sebagai penyelenggara, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat mengerti, agar masyarakat memahami. Namanya misalkan sudah tercantum belum dalam daftar pemilih tetap, kita juga harus sampaikan. Terkait juga tentang pilkada ini, kita juga harus menyampaikan ke masyarakat. Jangan lupa kalau mengikuti kegiatan-kegiatan politik, selalu mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita membuka bukan hanya kepada tokoh politik, tetapi ke seluruh masyarakat untuk menanyakan terkait pilkada. Karena tugas kita mensosialisasikan pilkada ini. Karena target kita tingkat partisipasinya di 80%. Ya. Kalau tidak 80% berarti kita tidak sukses. Tetapi kita juga harus tetap waspada, tetap hati-hati pilkada ini di masa pandemi. Jangan sampai pilkada Lampung Tengah menjadi suatu klaster baru. Itu aja Pak. Oke Pak, ini pertanyaan dari komentar ya untuk warga Trimurjo. Untuk kedepannya, untuk dari panitia maupun dari Bapak Dewan, kedepannya teknisnya untuk menangani COVID masa pandemi ini gimana? Kalau COVID, ada Satgas COVID yang bertugas khusus, tapi kita hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sesuai protokol kesehatan. Kita pakai masker, jaga jarak. Hari ini saya tidak pakai masker karena ini juga terbatas orangnya juga. Iya. Terbatas. Tapi pada saat kita sosialisasi ke masyarakat, melaksanakan tugas-tugas bersama masyarakat banyak, harus menggunakan masker, jaga jarak, jangan lupa pakai hand sanitizer. Kayak di kantor selalu saya sediakan hand sanitizer. Jadi untuk kedepannya per TPS itu nanti pakai itu ya Pak, oh iya, protokol COVID. Ke depan, ini setelah tahapan ini menjadi DPS, kita juga sudah akan nanti penetapan calon bupati mungkin tanggal 23 September. Kita juga persiapan rekrutmen KPPS. Nanti di tingkat KPPS itu akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Ada hand sanitizer, ada masker, dan lain-lain sesuai protokol kesehatan yang ada. Itu akan diterapkan di tingkat TPS. Makanya jumlah mata pilih di setiap TPS dibatasi maksimal 500 mata pilih. Kecamatan Trimurjo ada 100 TPS dengan mata pilih sekitar mendekati angka 38.000, mendekati angka 38.000. Itu berarti ketika memilih jamnya diatur atau seperti biasa? Oh iya, ada rencana dari KPU, tadi kami barusan pulang dari KPU. Ada rencana nanti pada di undangan itu akan dicantumkan, misalkan satu RT ini jadwalnya jam 9,
RT yang sebelah sini jadwalnya jam 10. Ini maksudnya pengaturan jadwal ini agar tidak terjadi penumpukan massa di TPS itu. Harus diatur jadwalnya. Karena satu TPS mata pilih kita rata-rata maksimal 500, tapi rata-rata saya lihat sekecamatan Timurjo rata-rata per TPS 400 mata pilih. Nanti akan kita jadwal per TPS itu agar tidak terjadi penumpukan di TPS. Iya, terima kasih. Ada yang tambah lagi dari Bapak Tony Sastra Jaya untuk kedepannya? Masalah COVID, Kedepannya? COVID ini sudah sangat Merebak. banyak sekali, sudah hampir menyeluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ataupun bukan hanya di Lampung. Kita harus bersama, artinya bersama kita kuat. Kalau kita nggak bersama membantu menyelesaikan membantu pemerintah untuk menyelesaikan ini, saya rasa tidak akan hilang-hilang ini COVID atau tidak akan pergi ke negara asalnya. Jadi saya berharap semua sadar, semua harus ingat kesehatan itu sangat penting. Pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, selalu cuci tangan. Intinya dari diri kita sendiri harus jaga kesehatan. Di saat nanti pemilihan, ikuti aturan, ikuti anjuran, karena kita yakin aturan anjuran itu untuk kepentingan bersama. Aturan dan anjuran itu pasti yang terbaik, bukan untuk menghancurkan atau membunuh orang. Ya mungkin itu saran dari kita. Terima kasih Bapak Ketua PPK dan Bapak Tony Sastra SHMH berkenan waktunya, dan Bapak anggota PPK. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Ini tiba saatnya pilkada serentak di seluruh Indonesia. Gunakan hak pilihmu di dalam bilik suara. Jaga perdamaian dan persaudaraan. Suaramu sungguh sangatlah berarti. Marilah semua berpartisipasi. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi